Pria ini berkata sombong dan meremehkan di depan Ka'bah. Lalu terjadilah hal yang sangat mengerikan ini kepada si pria ini. Kejadian aneh dan unik saat haji memang menjadi pelajaran yang dapat kita petik. Dari kejadian-kejadian di luar nalar ini, semuanya mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Dalam hal bertutur kata dan bertindak di tanah suci memang harus dijaga. Jangan sampai ada kata-kata kotor dan tingkah angkuh dan sombong yang kita nampakkan saat di tanah suci. Karena hal ini akan membuat kita akan mendapatkan balasan yang sangat mengerikan. Seperti kisah kali ini tentang seorang pria yang berkata sombong dan meremehkan hal kecil di depan Ka'bah. Lalu pria ini pun mengalami kejadian di luar nalar yang sangat mengerikan dan membuatnya bingung setengah mati. Berikut inilah kisah selengkapnya. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Kisah ini dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan Indonesia. Dituliskan ada seorang pria kakek-kakek bernama Sadino yang berhaji pada tahun 2010 bersama sang istri. Ketika itu usia kakek Sadino berumur 74 tahun. Waktu itu kakek Sadino memakai gelang yang berwarna hijau. Apa sih maksud gelang hijau tersebut? Jadi begini sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap jamaah haji akan mendapatkan gelang dengan warna-warna tertentu. Ada hijau, kuning, dan juga merah. Nah, gelang hijau tersebut untuk jamaah di atas usia 60 tahun dan kondisi sehat. Gelang kuning untuk jamaah di bawah usia 60 tahun dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Dan gelang merah adalah untuk jamaah yang berusia 60 tahun ke atas dengan kondisi kesehatan yang juga kurang baik. Nah, kakek Sadino sendiri ini berarti termasuk golongan kakek-kakek yang masih segar bugar, walaupun ya sudah sepuh. Nah, singkat cerita, kakek dan sang istri pun sampai di tanah suci dengan selamat dan mulai melakukan ibadah haji bersama jamaah yang lain. Suatu hari ketika di Masjidil Haram, kakek Sadino melakukan sholat berjamaah. Ia dari hotel berangkat berdua dengan temannya yang sudah sama-sama sepuh. Sholat jamaah zuhur pun dimulai. Semua jamaah tampak khusyuk sholat di pusat kiblat umat Islam seluruh dunia itu. Sungguh rasanya begitu damai di hati. Setelah 4 rakaat akhirnya pun salam dilaksanakan. Setelah itu para jamaah berzikir dan berdoa. Tak ketinggalan mereka juga melakukan sholat sunnah. Nah, setelah sholat zuhur, temannya kakek Sadino ini mengajak pulang kembali ke hotel untuk beristirahat. Tetapi waktu itu kakek Sadino tidak mau diajak pulang ke hotel tersebut. Dan kakek Sadino pun bilang seperti ini kepada temannya, "Kamu duluan saja ke hotel, orang hotelnya dekat kok, tinggal noleh saja sudah sampai. Gak mungkin kok aku kesasar. Aku mau sholat asar dulu sekalian," kata si kakek Sadino tersebut. "Oh ya udah, aku duluan kalau gitu. Aku mau istirahat dulu sebentar di hotel sambil menunggu sholat asar," timpal temannya itu. Nah, jadilah si kakek Sadino ini sendirian di pelataran Ka'bah itu, hanya bersama orang-orang asing yang tak dikenalnya. Kakek Sadino pun menghabiskan waktu di depan Ka'bah sambil berzikir, sholat sunnah, dan ibadah lain. Ya, untuk menghabiskan waktu sambil menunggu sholat asar tersebut yang sebenarnya masih jauh dan masih berjam-jam lamanya. Setelah beberapa jam kemudian, azan sholat asar pun berkumandang. Orang-orang pun sudah pada kumpul di depan Ka'bah untuk melakukan sholat berjamaah, termasuk temannya kakek Sadino tadi juga sudah kembali ke depan Ka'bah. Namun mereka berdua tidak saling bertemu. Nah, singkat cerita, sholat asar berjamaah pun selesai. Setelah sholat asar, inilah hal aneh dan mengerikan yang membuat kakek Sadino ini jadi sedih. Kakek Sadino saat itu sudah bersiap untuk kembali ke hotel.
Dia pun menoleh ke belakang, namun ia tidak melihat hotelnya. Padahal sebelumnya jelas sekali ketika ia menoleh, hotelnya terlihat berdiri megah menjulang. Kakek Sadino pun kebingungan di mana hotelnya kok tiba-tiba menghilang, pikirnya. Kakek Sadino beberapa kali mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari letak hotelnya itu, namun hasilnya nihil. Ia pun semakin kebingungan dan merasa sedih. Nah, di tengah-tengah kebingungan ini dan keputusasaan ini, akhirnya ia sadar dengan perkataannya sendiri tadi. Ketika dia tadi diajak pulang oleh temannya tersebut ke hotel, ternyata ia telah berucap sombong dan meremehkan. Tadi dia bilang hotelnya tinggal menoleh saja sudah sampai. Nah, karena sombong dan meremehkan, sekarang kakek Sadino pun kebingungan. Karena ketika ia menoleh, hotel yang berdiri megah menjulang itu menghilang dari pandangannya. Sadar akan kesalahannya, kakek Sadino pun segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakek Sadino menempelkan kepalanya di tembok Masjidil Haram sambil mengucap istighfar, memohon ampun atas kesalahannya sambil menangis. Tak berapa lama setelah menangis, tiba-tiba ada orang datang lalu menepuk pundak si kakek tersebut dan berkata, "Mbah, mengapa kok menangis di sini?" kata orang itu. Kemudian kakek Sadino pun menceritakan bahwa dirinya tersesat di depan Ka'bah dan tak bisa menemukan hotelnya tersebut. Lalu si pria tersebut bertanya kepada si kakek, "Memang nama hotelnya apa, Mbah?" tanya orang itu. Lalu kakek Sadino pun menyebut nama hotel tersebut. Nah, setelah mendengar nama hotel itu, pria itu pun menimpali si kakek ini. "Mbah, coba deh menoleh ke belakang," kata si pria itu. Lalu kakek Sadino pun menoleh dan saat itu pun dia melihat hotelnya terlihat jelas di seberang Masjidil Haram. Betapa senangnya hati si kakek Sadino, padahal tadi jelas-jelas ia tidak melihat bangunan hotel itu. "Alhamdulillah ketemu. Terima kasih ya Mas," kata si kakek Sadino kepada orang tersebut. Setelah itu kakek Sadino pun kembali ke hotel. Ia pun bertemu dengan temannya yang tadi, namun ia malu bercerita kepada temannya tersebut yang mengajak sholat bareng berjamaah di Masjidil Haram. Nah, lain lagi dengan kisah petugas haji yang sudah puluhan tahun tinggal di Arab Saudi ini. Ketika diajak pulang temannya, ia menjawab, "Pulang duluan deh, saya nggak usah diantar. Masa juga kesasar, sudah puluhan tahun nih saya tinggal di sini." Istilahnya jalan-jalan tikus juga sudah pernah dilalui. Singkat cerita, tiba-tiba ia pun bingung tidak tahu di mana posisinya berada saat itu. Ketika hendak menuju tempat tinggalnya, kemudian orang itu pun banyak istighfar. Selang beberapa waktu kemudian Allah pun membukakan kesadarannya. Dia pun dapat mengenali tempatnya itu dan ingat semua jalan-jalan menuju rumahnya. Nah, baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kisah seorang pria yang berkata sombong dan angkuh pada saat di depan Ka'bah. Cukup sekian video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.